Shalom, selamat pagi saudara sekalian pendengar setia program Firman Menyapa HKBP Petojo. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah, Engkau yang tinggal di dalam hati kami, yang bekerja di dalam dan melalui kami. Tolonglah supaya ketika firman Tuhan dibaca dan diberitakan, pekerjaan-Mu ya Roh Kudus ada di dalam hati kami, mengubah kami, memberi kepada kami peneguhan, memberi kepada kami teguran, memberi kepada kami pencerahan dan kemampuan untuk menjalani hidup sesuai dengan petunjuk firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kepada kita hari ini, Sabtu 13 November 2021, tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal 1, ayatnya yang ke-12. Demikian dikatakan, "Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga hari Tuhan." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini adalah bagian dari surat bimbingan Rasul Paulus kepada anak didik kesayangannya, Timotius. Rasul Paulus mengingatkan Timotius bahwa sebagai orang yang sudah menerima kasih Allah, kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita, maka Timotius juga harus menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan cara rela menjadi pemberita Injil. Di 2 Timotius 1 ayat 9 atau 3 ayat sebelum nats renungan kita hari ini, Rasul Paulus mengatakan, "Dialah," maksudnya Tuhan, "yang telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Karena itulah aku memberitakan Injil, dan aku tidak pernah malu untuk melakukannya." Jadi Rasul Paulus mau mengatakan kepada Timotius, "Timotius, engkau cinta kepada Tuhan. Kalau kamu cinta kepada Tuhan, cintamu itu cinta kanak-kanak atau cinta dewasa. Kalau cintamu kepada Tuhan adalah cinta dewasa, maka kamu tidak mau hanya menuntut dari Tuhan. Kamu tidak mau hanya menerima dari Tuhan. Kamu juga pasti ingin membuktikan cintamu kepada Tuhan." Nah, sekarang kita sudah paham kan apa yang Rasul Paulus mau katakan kepada Timotius dan juga kepada kita saat ini. Rasul Paulus mau mengatakan, "Hai Timotius, hai pendengar setia program Firman Menyapa, jangan lupa Tuhan itu sudah berbuat baik kepada kita. Dia sudah menyelamatkan kita, bahkan ketika kita masih berdosa. Bukan karena perbuatan kita, melainkan karena kasih karunia-Nya semata. Maka kita juga harus mengasihi Tuhan. Bukan dengan kasih kanak-kanak, tapi dengan kasih yang dewasa. Dan salah satu ciri dari kasih yang dewasa adalah kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Karena aku mengasihi Tuhan, maka aku memberitakan Injil-Nya, dan aku sabar menanggung segala resiko dari pemberitaan Injil tersebut," kata Rasul Paulus. Sebab bukan kasih namanya kalau kita tidak mau sabar bertahan. Kira-kira itulah yang Rasul Paulus hendak katakan kepada Timotius dan kepada kita semua. Saudara yang terkasih, memang salah satu ciri dari kasih adalah kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Kalau kita baca di 1 Korintus pasal 13 ayat 1 dan seterusnya yang berbicara tentang kasih, di situ Rasul Paulus memberikan beberapa ciri-ciri kasih. Rasul Paulus mengatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut, kasih itu tidak sombong, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dan di situ Rasul Paulus mengatakan kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Atau dalam bahasa Inggris disebut endurance, tahan atau tangguh.
Rasul Paulus benar, tanda kita mengasihi sesuatu atau seseorang, kita akan bersabar bersamanya dan melakukan sesuatu untuknya. Tanda kita suka menyetir, ya kita akan tahan menyetir berjam-jam lamanya. Tanda kita sayang sama anak kita akan bersabar terhadap mereka. Sabar atau endurance adalah ciri dari mengasihi. Seorang ayah pernah membuat di Facebooknya foto anak kecilnya sambil membuat tulisan di samping foto itu. Katanya seperti ini, "Nak, kelak engkau akan sadar bahwa bagian terberat dalam mencintai adalah sabar." Mencintai kepada siapapun, bagian terberatnya adalah sabar. Orang menikah mengatakan, "Aku mengasihi kamu," itu mudah. Tapi orang yang telah menikah dan menjalani pernikahan itu berpuluh-puluh tahun dan tetap mengasihi, itu endurance namanya. Itu kesabaran, dan itu tidak pernah mudah. Bukankah juga dalam bekerja, untuk mencapai sesuatu kita perlu bersabar? Menanam, menabur mulai dari yang kecil sampai menunggu ada hasil atau panennya kelak dibutuhkan endurance, dibutuhkan kesabaran. Dalam bekerja pun orang perlu bersabar, menekuni hal-hal kecil sampai didapatkan manfaat pada waktunya. Bersabar mengharapkan yang belum kelihatan hasilnya sekarang. Itulah endurance. Dalam kebersamaan, entah itu kebersamaan dengan keluarga, entah itu kebersamaan dengan gereja, bersabar menerima semua orang, lengkap dengan lebih dan kurangnya. Dibutuhkan endurance. Paulus benar, tidak ada kasih yang akan abadi tanpa endurance. Tidak ada pernikahan yang langgeng tanpa endurance. Tidak ada persahabatan yang awet tanpa endurance. Bahkan tidak ada prestasi, tidak ada kesuksesan apapun di dunia ini tanpa endurance. Endurance atau kesabaran itu faktor yang besar sekali artinya. Nah, sebagai bagian dari kasih, endurance memang harus ada di semua bidang kehidupan. Sebab semua bidang kehidupan butuh kasih. Seorang filsuf pendidikan dari Prancis bernama J.J. Rousseau berkata, "Kesanggupan untuk bersabar adalah pelajaran pertama yang seorang anak kecil harus pelajari. Karena kesabaran itu adalah satu dari hal yang paling ia butuhkan kelak di hari depannya." J.J. Rousseau benar. Kalau anak dari kecil tidak diajari endurance, tidak diajari kesabaran, maka dia akan bikin repot kalau sudah besar. Pasti itu. Kalau anak kecil minta sesuatu, nangis, langsung kita beri. Dia merengek-rengek, langsung kita tutup mulutnya dengan kita beri. Maka dia tidak belajar endurance. Dia belajar segala sesuatu gampang didapatkan. Dia tidak pernah bersabar untuk menunggunya. Maka kelak kalau besar, dia akan bikin repot semua orang. Karena dia tidak akan pernah mencintai dengan cinta dewasa. Dia hanya bisa mencintai dengan cinta kanak-kanak. Cinta yang hanya menuntut, dan semua orang harus menuruti segala keinginannya. Maka disinilah Rasul Paulus mengingatkan kita, mengingatkan Timotius, cinta apa cinta kita kepada Tuhan? Cinta yang dewasa adalah cinta yang tidak hanya menuntut, tapi juga harus memberi. Cinta yang dewasa tidak hanya mau enaknya saja, tapi juga harus mau menanggung beratnya. Kita sudah hidup oleh Injil, maka kita juga harus mau hidup untuk Injil. Dan untuk itu kita harus sabar dan tidak boleh malu. Memberitakan Injil tidak harus berkhotbah. Cukup dengan meneruskan cinta kasih Kristus yang sudah kita terima kepada orang lain. Itu pun sudah memberitakan Injil. Meskipun memang kadang-kadang kebaikan kita kepada orang lain seakan sia-sia saja dan tidak dihargai, janganlah malu. Tetaplah setia. Tetaplah sabar melakukan semua itu. Karena kita melakukannya karena cinta, dan kita melakukannya karena cinta untuk Tuhan. Dan ingatlah, kita tidak pernah sendirian dalam memberitakan Injil. Karena Tuhan selalu setia mendampingi kita. Seperti halnya Dia setia bersama dengan Nuh di dalam bahtera, setia bersama dengan Yusuf di dalam sumur, setia bersama dengan Musa di padang gurun,
setia bersama dengan Yunus di dalam perut ikan, dan setia bersama dengan Paulus di dalam penjara, maka Tuhan juga akan setia bersama dengan saudara dan saya di saat-saat gelap dan sepi kehidupan kita, tanpa ada kawan yang menemani. Disitulah Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Itulah janji Tuhan kepada kita, dan janjinya itu selalu ya dan amin. Beritakanlah Injil, jangan pernah malu untuk melakukannya, dan lihatlah, Tuhan selalu ada bersamamu untuk melakukan itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, di mana Kau ingatkan kami bahwa kami telah begitu banyak menerima kasih dari Tuhan. Kami telah hidup oleh Injil. Maka itu juga sebabnya kami juga harus mau hidup untuk Injil. Dan memang hidup untuk Injil, hidup memberitakan Injil, terkadang membuat kami menderita, terkadang membuat kami malu. Tapi disinilah firman Tuhan menyapa kami, bahwa sebagai orang yang mencintai Tuhan dengan cinta yang dewasa, kami tidak hanya mau menuntut dari Tuhan, tapi juga kami harus mau memberi untuk Tuhan. Dan kami harus sabar, karena ciri dari cinta adalah sabar menanggung segala sesuatu. Semua butuh kesabaran. Cinta juga butuh kesabaran. Tapi kesabaran tidak akan pernah sia-sia. Kesabaran akan menunjukkan hasilnya. Maka mampukan kami Tuhan untuk bersabar dalam perjalanan cinta bersamamu. Bersabar memberitakan Injil kepada sesama kami. Bersabar untuk menebarkan cinta kasih kepada sekeliling kami. Mampukan kami menjadi pelaku firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.